selaku dosen pada program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Saya telah bekerja di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan sejak tahun 2021. Sebagai dosen pendidikan guru sekolah dasar, perkenankan saya kali ini menjelaskan PDD UKT-PT saya dalam bidang pengajaran pada mata kuliah Administrasi Pendidikan. Pada mata kuliah Administrasi Pendidikan berbobot 2 SKS, di mana pada mata kuliah ini dikontrak mahasiswa pada semester 3. Dengan jumlah pertemuan, 16 kali pertemuan, sudah termasuk UTS dan juga UAS, ujian akhir semester. Adapun mata kuliah Administrasi Pendidikan ini merupakan mata kuliah MKBB, yang dimana mata kuliah ini menjadi mata kuliah keahlian bidang studi guru. Wajib dikontrak oleh mahasiswa. Adapun materi-materi yang dipelajari dalam mata kuliah ini seperti konsep dasar administrasi pendidikan, administrasi pendidikan dalam pengelolaan sekolah, macam-macam administrasi pendidikan dalam pengelolaan sekolah, pengambilan keputusan administrasi pendidikan yang cerdas dan efektif dalam pengelolaan sekolah. Data-data administrasi pendidikan sebagai dasar pengambilan keputusan di sekolah, penerapan sistem administrasi sekolah yang profesional. Adapun metode yang dipakai dalam mata kuliah administrasi pendidikan yaitu salah satunya delivery, interaksional, assessment dengan model problem-based learning dan project-based learning. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah ini kehadiran 10%, proyek 40%, kuis 5%, tugas 5%, UTS 15%, UAS 25%, totalnya 100%. Untuk reward yang saya berikan kepada mahasiswa yang berpartisipasi dalam diskusi dan memberikan tanggapan. Kemudian untuk punishment bagi mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit, tetap saya izinkan mengikuti perkuliahan, tetapi pada absensi saya berikan keterangan alfa. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Administrasi Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Berikutnya adalah cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan di kampus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk kita semua dan salam sejahtera. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya Ananda? Baik, Bu. Alhamdulillah, semua ya. Baiklah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, Ibu absen ya Ananda. Ya, Bu. Ani Nora. Hadir, Bu. Anna Rahmadona. Hadir, Bu. Oke. Dini Akwani. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya Ananda. Ya, Baiklah. Bu. Ada yang ingat materi kita minggu lalu apa? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, siapa yang ingat? Angkat tangannya. Ya. Kepada Ananda Nurmai. Materi minggu lalu yaitu manfaat sistem administrasi dalam pengelolaan sekolah. Oke, ada lagi yang mengerti? Materi kita minggu lalu pengertiannya ada? Ya, kepada Ananda Nurliani. Manfaat sistem administrasi dalam pengelolaan sekolah yaitu sistem administrasi bermanfaat untuk membantu pelancaran seluruh kegiatan pendidikan. Dengan adanya sistem administrasi yang baik, koordinasi antara kepala sekolah, guru, staf, dan siswa menjadi lebih mudah. Selain itu, administrasi juga membantu dalam penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, pengarsipan dokumen, serta penyusunan laporan sekolah. Ya, jadi dapat kita simpulkan ya Ananda,
sistem administrasi dalam pengelolaan sekolah itu yaitu serangkaian kegiatan yang tersusun atau teratur ya untuk meningkatkan sumber daya sekolah sehingga tercapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Jadi manfaat sistem administrasi dalam pengelolaan sekolah itu yang pertama mempermudah kelancaran pelaksanaan kegiatan di sekolah. Kemudian yang kedua itu mempermudah pengambilan keputusan. Yang ketiga itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Yang keempat menjamin keteraturan data dan dokumen di sekolah. Kemudian yang kelima itu meningkatkan penjaminan mutu pendidikan. Jadi sistem administrasi dalam pendidikan itu sangatlah penting ya, terutama bagi kepala sekolah karena bisa untuk menyusun, mengarsipkan data-data di sekolah. Jadi sistem administrasi sangat penting dalam pengelolaan sekolah karena dapat mengelola tata tertibnya sekolah sehingga sumber daya di sekolah itu dapat berjalan secara efektif dan berintegritas. Baiklah, untuk materi kita hari ini apa Ananda? Proses pengambilan keputusan administrasi pendidikan yang cerdas dan efektif dalam pengelolaan sekolah. Oke, materi kita adalah proses pengambilan keputusan administrasi pendidikan yang cerdas dan efektif dalam pengelolaan sekolah. Kelompok 5 ya Ananda. Kepada kelompok 5 saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurjana yang telah memberikan kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Baik. Salawat dan salam mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berumur nikmat terutama nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Adapun maksud dan tujuan kami berada di depan teman-teman sekalian hanya untuk mempresentasikan materi kami yang berjudul Proses Pengambilan Keputusan Administrasi Pendidikan yang Cerdas Efektif dalam Pengelolaan Kelas. Baik, di sini saya akan memperkenalkan dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nari Tonga sebagai moderator yang pemateri pertama yaitu Febriana dan pemateri kedua yaitu Ainun Soraya dan yang ketiga yaitu Tiara Eka dan yang terakhir sebagai notulen atau moderator yaitu Muhammad Padiparan. Kepada pemateri pertama dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk memaparkan. Baiklah, di sini kami akan memaparkan mengenai pengertian dari proses pengambilan keputusan administrasi. Di mana pengambilan keputusan adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Di mana ada menurut para ahli. Pertama, menurut Fitri Hayati 2021 halaman 101, yaitu pengambilan keputusan merupakan sebuah proses dalam menentukan alternatif solusi dari berbagai solusi yang telah dirumuskan, di mana sebuah keputusan tentunya harus bersifat analitis, fleksibel, dan dilaksanakan melalui sarana prasarana yang ada. Yang kedua, menurut Diana Mariana Sinaga 2023 halaman 2901 yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh solusi ataupun alternatif, di mana alternatif yang tersedia itu agar dapat mencapai tujuan dari yang akan ditentukan. Dari kedua pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan tindakan ataupun proses yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh alternatif ataupun solusi yang paling baik yang telah ditentukan sehingga apapun yang tujuannya akan tercapai. Dan yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam administrasi pendidikan sekolah. Yang pertama yaitu adalah sumber daya, di mana kita ketahui bahwa ketersediaan sumber daya tentunya memiliki faktor dalam pengambilan keputusan pendidikan administrasi sekolah. Yang pertama, di mana terkait dengan keuangan, kinerja para tenaga yang ada di sekolah tersebut ataupun infrastruktur yang telah tersedia tentunya mempengaruhi bagaimana pengambilan keputusan administrasi pendidikan. Adapun faktor yang kedua yaitu kebijakan pendidikan. Kita ketahui bahwa dengan adanya kebijakan pendidikan yang telah terbentuk, tentunya pengambilan keputusan akan lebih baik dan lebih efektif. Apalagi dalam pengambilan keputusan administrasi pendidikan. Adapun faktor yang ketiga yaitu komunikasi. Efektivitas komunikasi antara staf, guru, administrator sekolah tentunya memiliki efek yang sangat penting dalam pengambilan keputusan yang ada pada pendidikan administrasi sekolah. Yang keempat adalah teknologi, di mana teknologi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan
Keputusan Administrasi Pendidikan dengan menyediakan data dan informasi yang lebih akurat. Dan yang terakhir adalah budaya sekolah, di mana kita ketahui bahwa budaya sekolah yang positif tentunya dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pendidikan dengan melakukan ataupun meningkatkan kolaborasi antara warga yang ada di pendidikan tersebut, di mana dapat kita ketahui bahwa dari faktor tersebut menjadi hal-hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan, sehingga dapat kita ketahui juga bahwa dengan adanya faktor tersebut kita dapat mempertimbangkan pengambilan keputusan yang ada pada pendidikan administrasi tersebut. Mungkin cukup sekian pemaparan dari materi 1. Kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ainun. Kepada Saudari Ainun dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dari pengambilan keputusan. Yang pertama, transparansi. Suatu proses, alasan atau data yang dipakai untuk membuat suatu keputusan itu harus jelas dan transparan, di mana itu sangat berguna untuk semua pihak yang berkepentingan. Kedua, akuntabilitas ataupun bertanggung jawab. Di sini ada pihak yang bertanggung jawab atas keputusan dan ada pihak yang bertanggung jawab untuk konsekuensinya. Ketiga, partisipasi. Partisipasi di sini artinya melibatkan seluruh pihak yang terdampak ataupun yang punya keahlian dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, keadilan. Keputusan yang diambil itu harus bersifat adil tanpa memihak dan memberi perlakuan yang seimbang kepada semua pihak. Yang terakhir, efisiensi. Efisiensi di sini maksudnya mengambil keputusan yang mencapai tujuan dengan sumber daya, yaitu waktu, uang, dan tenaga seminimal mungkin tanpa mengorbankan kualitas. Selanjutnya, strategi pengambilan keputusan berkarakter. Yang pertama, integritas. Integritas di sini yang berarti bertindak jujur, konsisten dengan nilai-nilai dan tidak menutupi fakta saat membuat keputusan. Selanjutnya, keadilan. Memprioritaskan perlakuan yang sama dan mempertimbangkan jika terjadi dan mempertimbangkan dampak pada semua pihak. Selanjutnya, tanggung jawab. Tanggung jawab di sini siap menerima konsekuensi atau keputusan dan siap memperbaiki jika terjadi kesalahan. Dan yang terakhir, kemitraan. Kemitraan maksudnya di sini bekerja sama dengan pihak lain untuk membuat suatu keputusan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tiara Eka. Yang kepada Saudari Tiara Eka dipersilakan. Baik, di sini saya lanjut yaitu dengan langkah-langkah pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan kita memiliki beberapa langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah dan tujuan. Pada tahap ini kita harus mengetahui masalah yang sedang terjadi untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai, sehingga kita mempunyai arah yang jelas dalam mengambil keputusan. Yang kedua yaitu mengumpulkan data dan informasi. Setelah masalah diketahui, selanjutnya kita mencari informasi tentang keputusan yang berkaitan. Data ini penting agar keputusan yang diambil tidak asal-asalan melainkan berdasarkan fakta. Yang ketiga yaitu menganalisis alternatif. Pada tahap ini kita memikirkan berbagai solusi terhadap keputusan yang diambil. Selanjutnya yaitu bagian keempat, memilih alternatif terbaik. Dari beberapa pilihan yang sudah dianalisis, kita memilih salah satu keputusan yang paling tepat dan sesuai dengan tujuan. Yang kelima yaitu mengimplementasikan. Keputusan yang sudah dipilih selanjutnya diterapkan atau dilaksanakan dalam tindakan nyata yang sesuai dengan rencana. Yang terakhir yaitu mengevaluasi. Setelah dilaksanakan, kita melihat hasilnya, apa keputusan tersebut berhasil atau masih perlu diperbaiki. Jadi dengan adanya langkah-langkah ini dapat membantu kita untuk akan memilih keputusan yang diambil secara tidak asal-asalan tapi berdasarkan fakta. Selanjutnya yaitu membahas pengambilan keputusan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Keputusan yang tepat dapat membantu meningkatkan hasil belajar mengajar, sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih baik dan tujuan pendidikan dapat dicapai. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi. Keputusan yang efektif buat pekerjaan lebih cepat sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, dan sumber daya yang ada. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan warga sekolah. Keputusan yang adil, terbuka, dan melibatkan semua pihak akan membuat guru, siswa, dan warga sekolah merasa dihargai. Yang keempat yaitu meningkatkan akuntabilitas. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab akan membuat semua pihak menjadi lebih sadar akan tugas dan kewajibannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Cukup
cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kepada teman-teman yang ingin menambahi materi yang dari kami, dipersilakan. Kepada saudari Ulfa Ulia, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Ulfa Ulia. Di sini saya akan menambahkan sedikit materi tentang proses pengambilan keputusan administrasi pendidikan yang cerdas dan efektif dalam pengelolaan sekolah. Di sini, pengambilan keputusan administrasi sekolah adalah proses metodis dalam memilih alternatif tindakan terbaik untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan institusi pendidikan. Hal ini krusial dalam mengelola kurikulum, fasilitas, dan tenaga kependidikan guna meningkatkan mutu dan efisiensi sistem pendidikan secara keseluruhan. Berikut adalah poin-poin utama dari proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama dasar pengambilan keputusan, yaitu yang pertama fakta, yang kedua rasional, yang ketiga pengalaman, dan yang keempat intuisi, yang kelima wewenang. Yang kedua adalah langkah-langkah proses pengambilan keputusan. Untuk menghasilkan keputusan yang bertanggung jawab dan tepat guna, terdapat 7 tahapan metodis yang harus dilalui. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, identifikasi alternatif. Yang keempat, evaluasi alternatif. Yang kelima, pemilihan solusi. Yang keenam, implementasi, dan yang ketujuh, evaluasi. Yang ketiga, pendekatan dan model pengambilan keputusan. Dalam tataran teoritis administrasi, terdapat beberapa model yang sering digunakan. Yang pertama, model rasional atau klasik. Pendekatan logis murni yang mengidentifikasi masalah, mengevaluasi semua alternatif, dan memilih masalah yang paling optimal. Yang kedua, model inkremental, yaitu mengambil keputusan berdasarkan sedikit perubahan dari kebijakan atau keputusan yang sudah berjalan sebelumnya. Yang ketiga, model partisipatif, yaitu pengambilan keputusan yang dapat melibatkan banyak pihak terkait, misalnya dewan guru, komite sekolah, atau yayasan melalui musyawarah. Dan yang keempat, model administratif, yaitu pendekatan di mana mengambil keputusan memilih solusi yang cukup memuaskan berdasarkan keterbatasan waktu dan informasi, bukan solusi yang paling sempurna. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang bertanya, silakan. Kepada saudari Rosdiwani, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Fiona Rahat. Saya ingin bertanya kepada pemakaran. Sebelumnya, pemakaran menyampaikan salah satu prinsip pengambilan keputusan yang efektif adalah seluruh warga sekolah harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, jika dalam proses pengambilan keputusan terdapat guru atau staf yang menolak keputusan yang telah disepakati, bagaimana strategi kepala sekolah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut tanpa mengganggu keharmonisan dan efektivitas kerja sekolah. Terima kasih dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Rosdiwana yang telah bertanya. Kepada teman-teman yang bertanya, dipersilakan. Kepada saudari Grace, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Kenapa saya terus belajar Fatia ingin bertanya kepada pemakaran, yang dimana pertanyaannya, faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan administrasi pendidikan dalam pengelolaan sekolah? Sekian dan terima kasih. Baik, berikan kami sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan dari saudari Rosdiwana yang akan dijawab oleh Ainun. Silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rosdiwana yang mana pertanyaannya, bagaimana strategi kepala sekolah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat jika dalam proses pengambilan keputusan terdapat guru atau staf yang menolak keputusan yang telah disepakati tanpa mengganggu keharmonisan dan efektivitas kerja sekolah. Yaitu, jika dalam proses pengambilan keputusan terdapat guru ataupun staf yang tidak setuju terhadap keputusan yang diambil, kepala sekolah sebaiknya tidak memaksakan keputusan tersebut. Kepala sekolah dapat mengatasi perbedaan tersebut dengan cara yang pertama, mendengarkan alasan penolakan secara terbuka dan menghargai pendapat yang disampaikan semua pihak. Kedua, melakukan musyawarah dan diskusi untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Ketiga, menjelaskan manfaat dan tujuan keputusan agar pihak yang menolak memahami alasan keputusan tersebut ditolak. Keempat, menggunakan data dan fakta sebagai dasar pengambilan keputusan sehingga keputusan lebih objektif dan dapat diterima. Kelima, membangun komunikasi yang baik. Dan yang terakhir, mengambil keputusan secara tegas dan adil apabila setelah musyawarah tidak mencapai kesepakatan dengan tetap mengutamakan kepentingan sekolah. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup sekian yang jawaban dari kami. Kepada saudari Rosdiwana, maka jawaban kami dapat kami. Baik, saya menerima dan memahami jawaban dari pemakaran. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan dari saudari Grace yang akan dijawab oleh Pembeli. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Grace, di mana faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan
administrasi pendidikan dalam pengelolaan kelas. Ada 4 faktor. Yang pertama, faktor internal sekolah, terdiri dari visi, misi, dan tujuan sekolah, kondisi keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan budaya sekolah. Adapun faktor yang kedua yaitu faktor eksternal sekolah, di mana terdiri dari kebijakan pemerintah, komite sekolah dan orang tua, serta masyarakat dan lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu teknologi dan zaman. Adapun faktor yang ketiga yang mempengaruhinya adalah faktor pimpinan ataupun kepala sekolah, di mana terdiri dari gaya kepemimpinan dan juga pengalaman serta kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah. Dan yang faktor yang keempat yaitu situasi ataupun kondisional, di mana terdiri dari kondisi dan juga waktu. Mungkin cukup sekian jawaban dari kami. Baik, kepada saudari Grace, apakah jawaban kami dapat kami? Cukup sekian hasil diskusi kita hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Nurjana. Silakan. Oke, baiklah, beri aplaus kepada kelompok Lina. Oke, baiklah Ananda, dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering dihadapkan ya dengan pengambilan keputusan, baik itu keputusan yang sederhana sampai keputusan yang berdampak besar bagi orang banyak. Begitu juga dalam dunia pendidikan, seorang kepala sekolah itu bukan hanya untuk mengurusi sekolah saja, tapi harus mampu mengambil keputusan terkait tentang anggaran yang minim, seperti sarana prasarananya, lalu kompetensi gurunya, sampai untuk pelajarannya juga. Ya Nanda? Baiklah, mungkin kita lanjutkan ya ini ke ice breaking kita, kuis ya Nanda, kuis buat wall. Oke, dibuka kuisnya. Oke, di sini kuisnya jika di sini kita berandai-andai lah ya Nanda, jika kalian nanti insya Allah ya bisa jadi kepala sekolah, ya. Amin. Jika sekolah hanya memiliki dana 20 juta, mana yang akan Anda prioritaskan? Yang pertama, menambahkan buku perpustakaan. Yang kedua, memperbaiki kursi siswa yang rusak. Yang ketiga, melatih guru dalam pembelajaran digital. Yang keempat, memperbaiki objek sekolah. Oke, kepada Ananda, Ibu persilakan siapa yang bisa menjawabnya? Ya, kepada Ananda Nur Hikmah. Ya, Ibu, kamu memilih yang mana dari keempat penyamparnya? Jika sekolah hanya memiliki dana 20 juta, mana yang akan Anda prioritaskan? Jadi saya pun memilih pilihan C, melatih guru dalam pembelajaran digital. Oke, kenapa Anda memilih melatih guru dalam pembelajaran digital? Seperti yang kita ketahui, guru pengertiannya itu sebagai fasilitator, pembimbing, fasilitator. Jadi jika seorang guru memiliki kualitas yang bagus, maka semakin berbobotlah hasil pembelajaran guru. Jadi jika seorang guru mendapatkan pembelajaran ataupun pelatihan digital, maka dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan menguasai teknologi dan menghadapi tantangan kelas, dan yang terakhir menciptakan pembelajaran yang menarik dan pembelajaran. Oke, buat Ananda yang lain ada lagi pilihan yang berbeda? Ya, kepada Ananda Nur Khaliza. Ya. Ibu, jika sekolah hanya memiliki dana 20 juta, mana yang akan Anda prioritaskan? Jadi Bu, yang saya pilih yaitu memperbaiki kursi siswa yang rusak. Alasan saya memilih memperbaiki kursi yang rusak karena kursi merupakan fasilitas penting yang digunakan setiap hari dalam proses pembelajaran. Kursi yang rusak dapat membuat siswa tidak nyaman dalam belajar dan sulit untuk berkonsentrasi. Dengan memperbaiki kursi, lingkungan belajar menjadi lebih aman, nyaman, dan mendukung kegiatan belajar mengajar secara optimal. Oke, baiklah kita lanjut soal nomor 2. Oke, dasar utama dalam pengambilan keputusan administrasi sekolah adalah siapa yang bisa menjawab? Pendapat pribadi kepala sekolah. Yang kedua, keinginan guru. Yang ketiga, data dan kebutuhan prioritas. Yang keempat, permintaan orang tua. Yang mana jawabannya? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menjawab? Kepada Ananda Melda bisa? Menurut saya, dasar utama dalam pengambilan keputusan administrasi sekolah yaitu data dan kebutuhan prioritas. Oke, betul ya Ananda. Jadi dasar utama dalam pengambilan keputusan administrasi sekolah itu harus ada datanya, yang mana yang diprioritaskan, ya. Dari pertanyaan yang pertama yang alasan kita berbeda-beda ya Ananda. Ada yang memilih pelatihan guru, ada
yang memilih perbaikan kursi seperti itu. Begitu juga kita diharapkan nyata kepala sekolah itu mengambil keputusannya pasti berbeda-beda. Mana yang lebih diprioritaskan, mana yang lebih diutamakan. Ya Nanda, baiklah kita lanjut. Jika Anda menjadi kepala sekolah besok pagi dan membutuhkan 4 masalah sekaligus, apa yang Anda rasakan? Yang pertama, siap menyelesaikan semua masalahnya. Yang kedua, bingung menentukan prioritas. Yang ketiga, panik. Dan yang keempat, perlu data sebelum memutuskan. Ada yang bisa menjawab? Jadi dari sini, untuk jadi kepala sekolah itu bukan harus bukan panik atau bingung. Ya, jadi kita itu jadi kepala sekolah itu harus pengambilan keputusan harus ada datanya ya, Anda sesuai data mengambil keputusan dan memprioritaskan yang mana yang pertama. Itu ya, yang mana yang lebih urgent seperti itu ya Anda ya. Oke, mungkin itu ya kuis kita. Ibu lanjut ke materi.